Terima kasih, Pak. Hmm. Nah, eee, mungkin sebelum mau mulai wawancara, Bapak ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Pak? Tanya apa ya? Oke, dari kalian aja yang lanjut ya. Mungkin saya bisa bantu apa untuk wawancara kalian, untuk apa namanya tugas-tugas kalian. Tentunya sebisa mungkin apa hasil wawancara ini bisa bermanfaat untuk apa namanya akademik kalian gitu. Oke, silakan lanjutkan aja. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak. Mm-mm. Baik, berarti kita bisa mulai wawancaranya ya, Bapak dan teman-teman. Oke. Oke. Nah, untuk yang pertama, Pak, beberapa waktu lalu kami melalui Cahya sudah Hmm. meminta tolong Bapak untuk mengisi kuesioner Mm-mm. dan Bapak juga sudah, memberikan jawabannya kepada kami. Nah, hari ini kami mau sedikit menggali, mengenai informasi Mm-mm. yang sudah Bapak berikan melalui kuesioner itu, Pak. Nah, Mm-mm. di sini untuk pertanyaan yang pertama itu, eee, mengenai tugas dan tanggung jawab Bapak secara umum, itu Bapak menjawab bahwa Bapak itu bertanggung Mm-mm. jawab atas pengelolaan bisnis perusahaan dalam hal pelepasan kredit konsumer di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, Jabodetabek, Mm-mm. dan Sumatera di bagian selatan. Benar ya, Pak? Oke. Nah, mungkin Pak, Ya, betul. oh iya, mungkin apakah boleh Bapak berikan sedikit gambaran mengenai Mm-mm. pelepasan kredit konsumer itu seperti apa gitu Pak kepada kami? Oke, jadi gini ya, saya kan bekerja di PT BCA Finance. Ya, PT BCA Finance itu merupakan anak usaha dari Bank BCA. Ya, bisa dikatakan anak usaha pertama ya dari Bank BCA yang bergerak di bidang pembiayaan otomotif. Jadi BCA Finance itu eh, bisnisnya adalah memberikan pembiayaan eh, konsumer dalam hal kredit kendaraan bermotor. Itu artinya dalam ini mobil ya, mobil terus mobil itu bisa diartikan baik itu mobil passenger maupun mobil komersial gitu kan. Mobil komersial itu misal kayak truk atau pickup gitu ya. Itu jadi eh, di BCA Finance sendiri itu eh, ada beberapa divisi gitu kan. Ada divisi yang khusus untuk apa namanya membangun bisnis dengan pihak ketiga, dalam hal ini bisa dealer, dealer mobil baru ya, atau showroom mobil bekas. Ada lagi divisi bisnis untuk KKB BCA. KKB BCA itu yang apa pengelolaannya adalah memberikan pelayanan terhadap bank BCA ya, terutama di kantor-kantor cabang BCA untuk bisa mengelola pembiayaan kreditnya terhadap konsumen-konsumen BCA gitu kan. Seperti itu. Jadi dalam hal ini kalau berkaitan dengan job desk yang saya pegang adalah mengelola pembiayaan yang ada dari konsumen di kantor cabang BCA gitu. Seperti itu. Dan wilayahnya yang saya sebutkan tadi itu dari Jawa Timur, Jawa Barat, terus Jabodetabek dan Sumatera bagian selatan. Itu. Ada gambaran dari kalian? Cukup menggambarkan Pak. Jadi kira-kira gini, kalau ada orang mau beli mobil, gitu kan ya, itu ada dua jalur, gitu kan. Yang pertama orang itu datang ke dealer, gitu kan ya, datang ke dealer, lihat-lihat mobilnya, terus akhirnya memutuskan beli mobil dan dari pihak dealer itu yang merekomendasikan melalui pembiayaannya, melalui pembiayaan apa dari perusahaan finansial yang mana gitu. Bisa salah satunya bisa BCA Finance atau bisa leasing-leasing yang lain gitu ya. Atau
konsumen ini bisa datang, karena kan sekarang apa namanya informasi itu kan bisa didapat melalui media-media elektronik ya, ya melalui apa namanya eh, apa secara online kan bisa ya ngecek harga apa spesifikasi kendaraan gitu kan ya. Nah kalau sudah berminat, udah jelas mobil mana yang mau dibeli, biasanya konsumen-konsumen itu mencari sumber pendanaan. Biasanya dia datang ke bank. Nah, salah satunya ke BCA gitu kan. Di BCA sendiri itu banyak produknya ya, produk pembiayaan maupun dari produk pembiayaan kendaraan dia ada, produk pembiayaan rumah dia ada. Nah, kalau kendaraan ini skupnya adalah di yang saya kelola itu melalui BCA Finance itu. Seperti itu ya, dengan dalam ini produk yang kita kita kelola adalah KKB BCA atau kredit kendaraan bermotor BCA. Seperti itu gambarnya. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah, kemudian biasanya Pak, untuk melakukan tugas ini, dalam Hmm. pelepasan kredit konsumer ini, dibutuhkan waktu itu berapa lama Pak? Dan bagaimana cara Bapak untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas itu? Karena kan wilayah yang istilahnya yang Bapak pegang itu juga cukup banyak ya Pak, ada dari Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian Jabodetabek dan Sumatera di bagian selatan. Nah, itu bagaimana cara Bapak untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya? Seperti itu, Pak. Eh, Tentunya eh, kita sangat tergantung sekali dengan SDM ya. Ya, SDM itu kita benar-benar melihat kriterianya ya, seperti apa yang sesuai dengan bisnis yang kita kita sedang jalanin gitu kan ya. Karena meskipun jadi gini, di KKP BCA sendiri itu SDM itu yang dipentingkan adalah kualitasnya, bukan kuantitinya gitu kan. Di beberapa perusahaan-perusahaan leasing atau perusahaan finance itu konsepnya berbeda jauh dengan konsep kita gitu. Konsep konsep kita adalah kita membuat apa ya, seperti kriteria kriteria si apa SDM yang ada di cabang-cabang BCA Finance ini tentunya disesuaikan dengan kondisi bisnisnya seperti apa. Contoh kalau di KKB BCA gitu ya, untuk produk KKB BCA itu kita melihatnya adalah bahwa gini, ada 4 kategori yang kita apa, kita pakai untuk menentukan SDM dari cabang-cabang kita yang ada di luar kota itu ya. Tentunya ada kriteria pertama, kapasitas dia dalam eh, apa, sosial, kemampuan bersosialnya seperti apa. Terus kapasitas dia untuk kemampuan dalam eh, struktural kerja seperti apa, kapasitas dia dalam berkonseptual seperti apa, eh, kapasitas dia dalam dalam proses analitikal seperti apa, ya kan? Kita mesti lihat di situ, gitu kan. Jadi banyak hal yang membuat kita itu melakukan penilaian, tapi kita mau ringkas menjadi 4 itu supaya bisa survive di bisnis yang kita jalanin. Contoh tentunya kalau melihat wilayahnya kan jauh ya, apa namanya, Sumatera bagian selatan itu ada Palembang, ada Jambi, ada Lampung gitu kan. Tapi dengan teknologi yang sekarang yang kita punya gitu ya, tentunya hal itu sangat membantu. Kalau dulu kita semuanya pekerjaan itu sifatnya benar-benar physically ya, misalnya ada fisiknya gitu kan. Kalau sekarang itu ya semua serba digital gitu kan. Bahkan apa namanya, pola kontrolnya segala aja kita udah pakai pakai ini
pakai sistem yang tepat gitu kan. Ya, misal contoh proses untuk survei gitu ya, survei gitu ya. Kita udah nggak pakai kita benar-benar paperless gitu kan. Terus kalau pola sistem approval pengajuan gitu kan yang diajukan oleh cabang gitu ya, oleh tim-tim kita gitu ya, kita menggunakan semua menggunakan aplikasi. Jadi ya, tapi itu semua nggak instan ya. Itu kita tahapannya juga cukup cukup panjang untuk mencapai ke situ. Kalau misal tadi awalnya eh, tadi pertanyaannya terlalu jauh, iya BCA Finance pertama kali beroperasional itu cabangnya cuma ada 2 tadinya di Jakarta saja gitu kan ya, di kalau nggak salah di Kelapa Gading sama Pondok Indah ya kan. Tapi tahun 2003 itu kita mencoba untuk membuka cabang di luar kota, di Surabaya dan Bandung gitu kan. Waktu itu saya incas langsung. Dan itu saya mengikuti sekali prosesnya, dan saya desain prosesnya untuk pengembangan cabangnya gitu ya, sehingga pola kontrolnya itu bisa bisa terjaga gitu kan. Seperti itu aja sih. Mungkin kalian agak apa saya terlalu cepat untuk menjelaskannya. Jadi saya kadang akan bicara tentang kilas balik dulu sama kondisi sekarang gitu. Kalau bicara sekarang mungkin agak rumit, tapi karena kita bicaranya kan fondasinya ya, fondasi utama itu tetap SDM ya, gitu, penguasaan SDM gitu. Oke, baik Pak. Berarti kalau boleh saya tanya, ini dari pekerjaan ini Pak, output yang Hmm. dihasilkan itu berarti seperti apa ya Pak? Ini eh, outputnya tentunya yang paling gampang dilihat adalah sales ya, penjualan gitu kan ya. Kami kan bekerja semua berdasarkan target, ya kan. Target itu sudah ditentukan dari manajemen kan. Semisal ya, target tahunan itu sekian gitu, sekian triliun, itu dibagi beberapa cabang. Eh, dibagi beberapa regional. Dibagi lagi beberapa subproduk gitu kan. Nanti subproduk itu yang pegang beberapa divisi, ya kan. Ada divisi mobil bekas, ada divisi mobil baru, ada divisi lagi yang namanya KKP BCA gitu kan ya. Nah, masing-masing ini mempunyai beban target yang harus di breakdown ke bawah gitu kan. Nah, kalau KKP BCA tentunya kita tidak terlepas dari cabang kelolaan BCA yang kita kelola, gitu ya. Cabang BCA, begini, bukan cabang BCA, tapi justru wilayah BCA yang kita kelola. Wilayah BCA itu di Indonesia itu ada 12 kanwil, gitu kan. Dari 12 kanwil itu bisa eh, pokoknya totalnya itu hampir 200 kantor cabang utama. Kalau data saya yang terakhir itu 198 ya. Ya, dari data itu tergantung lagi, nanti dibagi lagi kelas-kelas cabangnya. Jadi target yang tadi itu di breakdown lagi, ya, di breakdown lagi per kanwil, nanti kanwil di breakdown lagi per kantor cabang utamanya BCA. Nah, dari situ akan ketahuan berapa beban yang akan dikelola oleh masing-masing regional manager seperti saya ini gitu ya, mewakili beberapa kanwil gitu kan, atau beberapa cabang di dalamnya gitu kan ya. Nah, dari situ akan di breakdown lagi per bulannya berapa gitu kan. Nanti di situ akan ketahuan kalau beban targetnya sekian, itu kalau average rata-rata pokok utang yang kita mau lepas itu sekitar 150 juta sampai 200 juta gitu kan, misal begitu ya. Itu kira-kira kita membutuhkan berapa SDM gitu. Ya, kalau average average apa namanya
produktivitas seorang marketing di KKW BCA itu minimal sebulan katakanlah 18 unit gitu kan. Nanti akan ketahuan, oh kira-kira kita akan butuh sekian orang gitu. Ya, itu kalau dari sisi quantity yang kita mau cari. Tapi kalau dari sisi quality ya tentunya kita melihat dari tadi itu empat faktor itu yang tadi saya sebutkan tadi. Kemampuan dia sosialnya dia, terus strukturalnya seperti apa, terus kemampuan analitikalnya seperti apa, konseptualnya seperti apa. Itu aja yang kita lihat. Ya. Kalau begitu Pak, berarti kriteria untuk tugas ini kalau berhasil itu kalau mencapai penjualannya gitu ya Pak? Betul. Jadi kita sebenarnya kalau secara bisnis sebenarnya kalau dibilang tugas, ya mereka harus mencapai apa namanya nilai sekian gitu kan. Tentunya dilihat lagi berapa target dari cabang yang dikelola oleh seorang marketing gitu kan. Ini pekerjaan ini kan kita sebut pekerjaan dalam tim ya. Jadi nggak ada apa yang sifatnya target individu, tapi sebenarnya yang diutamakan adalah target timnya gitu. Oke. Nah, kalau begitu Pak, dalam pekerjaan ini kan pasti ada lika-likunya juga. Nah, kalau boleh saya tahu, faktor resiko atau bahaya dan kesulitan yang menghalangi untuk pencapaian target itu seperti apa, Pak? Dan bagaimana cara untuk Bapak mengatasinya? Oke. Kalau dalam hal pelepasan kredit sendiri itu kan tentunya risiko yang dihadapin adalah risiko kredit. Risiko kredit itu bisa jadi kredit macet, orangnya nggak bisa bayar, kayak gitu-gitu ya. Terus apa namanya konsumennya itu meninggal dunia, kayak gitu-gitu. Terus kalau PT itu usahanya kolaps, kayak ya itu semua yang disebut risiko bisnis ya, gitu. Tapi tidak semua risiko itu tidak bisa kita kontrol atau kita tidak bisa kita minimize gitu ya. Contoh kalau misal tiba-tiba konsumennya meninggal gitu kan otomatis siapa yang membayar angsuran padahal dia kan kredit gitu. Dari sisi perusahaan sudah lepas kredit gitu kan. Nah, tapi semua kita bisa antisipasi dengan menjalankan manajemen risiko gitu. Manajemen risiko salah satunya menggandeng perusahaan-perusahaan lain yang bisa mengcover risiko gitu kan. Karena ini berhubungan dengan jiwa, misal gitu kalau konsumennya meninggal, maka si konsumennya ini kita asuransikan gitu kan. Jadi pada saat pengajuan di awal itu kita sudah memberikan penawaran, bukan penawaran, memang sudah include ya gitu ya, sudah termasuk itu adalah credit protection. Jadi kalau sewaktu konsumennya meninggal, otomatis langsung pihak asuransi yang bersangkutan itu langsung melakukan pelunasan dan BPKB-nya yang jadikan jaminan itu langsung keluar dan menjadi milik ahli waris dari konsumen itu. Gitu. Itu kalau dari sisi konsumen. Ada lagi sisi resiko tentang kendaraan, misal kendaraannya kecelakaan gitu kan, rusak gitu kan. Padahal kendaraan juga merupakan bagian dari satu jaminan itu sendiri yang bisa dipergunakan oleh konsumen gitu kan. Tapi semua bisa di cover lagi dengan asuransi gitu kan. Ya, kita menggunakan asuransi umum gitu kan. Di situ juga sudah merupakan bagian cost yang mesti dibayar oleh konsumen pada saat pengajuan awal kredit itu. Jadi kalau konsumen kecelakaan atau apa ya bisa diklaim gitu kan. Kalau apakah partial loss atau total loss gitu. Yang dimaksud partial loss itu misal spionnya hilang atau pintunya bonyok gitu kan, itu bisa diperbaiki, itu namanya partial loss.
Tapi kalau total loss itu bisa hancur sekali atau hilang, dicuri orang, itu bisa di cover langsung sama asuransi. Jadi setidaknya keberlangsungan dari konsumen itu bisa ini bisa dijaga gitu ya, kecuali dari sisi karakter ya. Kan kalau kita mau lepas kredit itu yang paling sulit kita nilai adalah karakter konsumen. Kalau misal kolateral atau jaminan ada, capacity bisa dilihat dari sisi finansial yang bersangkutan. Tapi yang paling susah adalah karakter. Karakter itu nggak semua orang bisa mempunyai intuisi untuk membaca karakter calon-calon konsumen gitu kan ya. Jadi itu resiko yang sering terjadi. Jadi orangnya punya uang tapi nggak mau bayar misalnya gitu. Itu ada gitu karena dia punya punya backup massa yang cukup kuat kayak gitu-gitu ya. Tapi itu dari seluruh perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia gitu. Yang mempunyai tingkat kesehatan akun bermasalah atau konsumen bermasalah itu yang paling kecil adalah BCA Finance gitu kan. Kalau leasing lain bisa di atas 7% gitu kan, atau ibarat kata kalau lepas kredit 100 7 orangnya nggak bayar gitu loh, ibarat kata gitu ya. Kalau kita ngomong non performing disebutnya NPL, non performing loan ya. Jadi kalau di BCA Finance itu kisarannya nggak sampai 1% gitu kan. Kalau pernah sih 1,2% gitu. Jadi kalau misal ada 100 lepas kredit gitu, 1,2-nya yang bermasalah kayak gitu, seperti itu. Ya. Tapi kalau yang di divisi yang saya pegang itu lebih kecil lagi, cuma 0,2 gitu kan. Gitu. Jadi karena memang sudah dilakukan filterisasi konsumen ya dari awal gitu kan. Gitu. Ada Oke. gambaran? Ada, Pak, ada. Ya. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Chris, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan terkait dengan tugas pokok ya, atau tugas utama. Nah, ini lebih terkait dengan tugas tambahan. Dalam kuesioner yang sudah Pak Panca isi, itu kan dipaparkan bahwa tugas tambahan dalam pekerjaan Bapak antara lain adalah pengembangan sumber daya seperti SDM, dana, jaringan usaha, dan pasar sebagai penunjang utama dalam pengelolaan bisnis perusahaan. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, pengembangan sumber daya tersebut seperti apa? Oke, jadi kalau di BCA Finance sendiri itu SDM itu benar-benar merupakan satu aset ya, aset buat kami gitu kan. Banyak sekali program pengembangan sumber daya yang kita lakukan gitu kan. Jadi kita hire orang gitu kan, itu tidak sekedar mempekerjakan tapi mengembangkan. Karena itu seperti culture kalau di tempat kami itu seperti culture, seperti budaya bahwa kita lebih baik itu mendesain orang gitu kan, itu dari awal, bukan kita hijack orang dari perusahaan lain gitu kan. Karena kalau kita hijack orang dari tempat lain, dari perusahaan lain, otomatis orang tersebut membawa culture dari perusahaan yang lama masuk ke perusahaan kita gitu kan, sehingga nanti ada kondisi yang disebut shock culture gitu ya, shock culture atau bisa jadi kayak perang budaya di situ gitu kan. Jadi beberapa perusahaan-perusahaan itu sulit untuk berkembang karena itu tadi adanya perang budaya yang dari masing-masing personal yang ada di perusahaan itu.
Tapi kalau di BCA Finance kita benar-benar desain orang dari bawah, kita apa namanya hire tenaga-tenaga muda gitu kan ya yang bisa kita kembangkan ya. Kita desain mereka untuk sesuai dengan culture kita gitu kan. Karena kan kalau orang-orang yang fresh graduate itu kan sebenarnya masih ibarat kertas putih gitu ya, meskipun mereka punya disiplin ilmu yang berbeda-beda, tapi culture-nya harus kita bentuk gitu kan. Sehingga culture ini yang akan membuat loyalitas dari karyawan itu cukup bagus gitu kan. Terus dalam kita menentukan arah usaha seperti apapun, dukungannya cukup kuat kalau kita mempunyai SDM yang sangat loyal ini gitu kan. Dan setiap karyawan yang kita hire itu kita selalu kembangkan karirnya gitu ya. Contoh awalnya dia masuk sebagai, kalau di tempat saya awalnya dia masuk sebagai marketing gitu kan ya. Tapi biasanya saya bilang sama mereka target mereka hanya 2 tahun. Ya 2 tahun itu harus mempunyai keinginan untuk dikembangkan gitu kan. Setelah 2 tahun, kalau hasilnya bagus, maksudnya dari tadi yang Chris tadi bilang tentang goals-nya adalah ini sales gitu ya, kalau sales-nya bagus, produktivitasnya bagus gitu kan, maka di tahun ketiga gitu mereka akan kita kembangkan lagi, kita ikutkan yang namanya program-program yang ada di dalam perusahaan gitu kan. Ya kita ikutin assessment gitu kan untuk bisa masuk ke program PDP ya, atau PDP itu Professional Development Program, atau BMDP gitu ya. BMDP itu Branch Manager Development Program gitu kan. Jadi nanti mereka dari sales bisa langsung jadi branch manager, jadi kepala cabang, kita kirim ke luar kota lagi gitu kan. Ya. Untuk perluasan usaha dari perusahaan gitu. Nah, tentunya orang-orang yang kita hire ini enggak cuma kita suruh kerja aja, enggak gitu. Kalau ada training apa kita ikutin. Pokoknya kita isi dengan soft skill yang lain gitu supaya mereka itu bisa lebih lebih punya nilai gitu kan ya. Seperti itu. Itu kalau dari sisi SDM ya. Terus satu lagi apa tadi? Ada 2 lagi apa tadi ya? Bisa saya agak lupa. Pasar sama apa? Pasar sama jaringan usaha. Jaringan usaha, oke. Jaringan usaha itu gini, ini apa ini? Kok ada, sorry. Jaringan usaha, jadi gini, kita melihat bisnis ini kan sangat ini ya, sangat dinamis ya, gitu kan. Jadi segala perubahan itu pasti ada sekali, cepat sekali gitu kan. Contoh kayak misal kemarin waktu pandemi gitu kan, itu kalau kita tidak mempunyai jaringan usaha, mungkin bisnis kita sudah tumbang dari awal-awal pandemi gitu kan. Ya, jaringan usaha itu bisa jadi kalau dari bisnis yang besarnya lagi ya, bisa jadi pendananya. Jadi perusahaan-perusahaan kayak seperti BCA Finance atau leasing-leasing lain itu kan butuh pendana, ya kan? Karena modal sendiri nggak akan pernah cukup karena lepas kreditnya kan gede sekali kan gitu. Jadi butuh pendana. Butuh pendana itu tentunya dilihat dari tingkat kesehatan dari perusahaan ini sendiri gitu ya. Kalau tingkat kesehatan perusahaannya bagus, artinya kredit macetnya kecil, terus salesnya tinggi gitu ya. Banyak pendana ini atau disebut investor gitu ya. Investor itu bisa jadi bank, bisa dari perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang penempatan dana di ini kan ada sebut pasar uang segala itu kalau dari sisi ekonomi ya. Nah itu kalau tingkat kesehatan dari perusahaan
seperti BCA ini bagus, misal kalau ada lembaga penilaiannya itu namanya Poverty gitu ya, itu bisa menilai kelasnya itu bisa triple A gitu ya, itu tinggi ya triple A. Oh masih ada lagi triple A plus plus gitu kan, itu udah paling tinggi. Itu otomatis kita akan bisa mendapatkan dana lebih besar dengan biaya lebih murah gitu kan. Kalau biayanya mahal nanti kita lepas kreditnya bunganya mahal loh, gitu kan. Tapi kalau kita dapat dananya dengan biayanya murah dari pihak investornya, gitu kan, otomatis kita bisa lepas kredit dengan bunga lebih murah, gitu. Nah itu disebut jaringan usaha. Jaringan usaha selain itu apa lagi? Ya tentunya kita nggak bisa lepas dengan dealer mobil, gitu kan. Kita harus membangun usaha dengan teman-teman dealer yang ada di seluruh Indonesia gitu kan ya. Terus apalagi gitu kan, tentunya tadi saya bilang dari perusahaan asuransi gitu kan, dari mana lagi gitu kan. Tentunya dari misal sekarang ini ada platform digital seperti OLX, ada yang tahu? Ada yang tahu OLX nggak? Nah, OLX itu adalah platform digital yang merupakan usaha OLX itu mendistribusi atau mengganggu, bukan mengganggu ya, agak sedikit mengacaukan pola bisnis yang lama gitu kan ya. Pola bisnis yang lama itu ini banget konvensional banget gitu kan, maksudnya orang beli mobil itu di dealer secara fisik atau di showroom mobil bekas itu secara fisik. Sekarang orang bisa transaksi tahu-tahu melalui jaringan platform digital. Itu intinya kita mesti harus terima gitu kan. Ya, makanya kita membangun jaringan dengan mereka seperti itu. Terus apalagi ya? Dan ada banyak hal lah ya kalau ngomong begitu. Kalau ngomong pasar, pengembangan pasar itu kalau kita bilang itu kan gini, pasar umum itu hanya terdiri antara penjual dan pembeli, ya logikanya kan begitu. Tapi untuk sektor bisnis yang lebih besar, tentunya ada perusahaan-perusahaan seperti BCA Finance ini menstimulus, merangsang supaya pasarnya lebih dinamis lagi, lebih bergeliat lagi gitu kan. Karena misal gini, orang kalau mau beli mobil cash tentunya duitnya juga terbatas kan, tapi karena melihat kemampuan finansialnya gitu kan, secara rutin per bulan gitu kan, dia mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran gitu kan. Oh saya bisa membayar angsuran kalau saya dikasih hutang dari perusahaan pembiayaan sekian gitu kan. Nah ini yang membuat tadi jaringan usaha itu seperti dealer itu lebih bergeliat lagi untuk bisa menjual barang sebanyak-banyaknya karena didukung finansial dari kita. Tapi itu pun nggak cukup kalau kita tidak melakukan proses promosi gitu kan. Ya, jadi market itu mesti diprovokasi, mesti kalian kan tahu kalau misal di Harbolnas, tahu nggak Harbolnas? Hari belanja online nasional gitu kan, itu kan bagian platform digital dari kayak Tokopedia atau Blibli atau apapun ya itu, atau Shopee itu kan memprovokasi pasarnya kan gitu kan ya, dengan orang berbondong-bondong beli gitu, padahal kalau udah beli, kok saya beli ya gitu, itu agak sedikit terprovokasi gitu. Nah kita juga melakukan itu juga sih, tapi kalau mobil ya mungkin kita agak melakukan suatu aktivitas yang sifatnya fisik, meskipun kita punya virtual mall punya gitu, tapi belum booming banget. Tapi yang booming itu adalah kalau kita menjalankan suatu event. Kalau misal di BCA itu ada yang namanya BCA Expo. Ada yang pernah tahu nggak? Kemarin saya seminggu di Surabaya itu ada BCA Expo gitu kan.
kita membuat kayak pameran mobil, pameran rumah, pameran apalagi seluruh produk-produk BCA dikeluarkan di situ, tapi daya tariknya adalah pameran mobilnya, bukan pameran mobil, display mobilnya segitu banyak gitu. Jadi cukup datang satu tempat, tidak perlu keluar masuk dealer gitu kan, cukup di satu tempat dia udah melihat beberapa mobil-mobil pilihan yang dia mau beli. Setelah itu dia akan tentuin mau beli kreditnya itu berapa tenor berapa lama gitu kan, mau setahun atau 2 tahun, 3 tahun, atau promonya saat itu apa, misal bunganya 0%, adminnya 0%, kayak gitu ya. Itu bagian kita untuk melakukan proses memprovokasi pasar gitu kan. Ada lagi yang sifatnya kita kayak kalian pernah tahu-tahu terima WA dari institusi mana gitu, atau dari SMS dari lembaga keuangan, tapi lembaga keuangan mana gitu kan ya. Misal gini, dapatkan penawaran menarik apa gitu kan, kalau dapat SMS gitu. Nah, itu juga dilakukan oleh beberapa perusahaan-perusahaan leasing, termasuk BCA juga gitu. Jadi dikembangkan, pasarnya dikembangkan gitu kan. Belum lagi kita lagi ngelihat lagi pasar itu kan ibarat kayak roda ya gitu kan. Jadi yang kita lihat ini sekarang adalah calon-calon segmen pasar kita gitu. Contohnya ya seperti kalian-kalian ini gitu kan. Ya, seperti kalian-kalian ini. Kenapa kayak perusahaan Astra itu membeli database gitu kan, database yang ada di Gojek gitu kan. Karena yang diambil itu adalah behavior dari database yang bersangkutan, di mana isinya itu banyak anak-anak muda seperti kalian itu. Nanti kira-kira gitu kan 4 tahun lagi atau 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi gitu kan, kalian akan masuk menjadi segmen kelolaan dari perusahaan-perusahaan itu gitu kan ya. Jadi bisa jadi wah, Risa ini nanti kalau beli mobil pastinya mau Toyota nih, Toyotanya apa nih, mau Innova, nanti sekarang ini udah di maintain gitu kan. Itu salah satu kita menjalankan pengembangan pasarnya. Kalian tahu Shell kan? Shell apa SPBU ya kan? Kenapa Shell menawarkan kayak mainan kecil-kecil, mobil-mobilan kecil-kecil itu? Ya, itu bagian dari Shell itu untuk membidik anak si konsumen yang saat ini beli mobil, beli bensin itu, untuk melihat Shell itu masuk ke alam bawah sadarnya si anaknya gitu ya kan, dikasih mainan kecil-kecil banyak kan Shell semua gitu kan, sehingga nanti besok besarnya dia akan jadi konsumennya Shell gitu, untuk beli BBM ya ke Shell gitu kan, seperti itu gitu. Jadi bisnis itu atau pasar itu adalah direncanakan, bukan tahu-tahu pasar yang ada terus kita aduk-aduk gitu, enggak. Justru kita dapetin itu adalah pasar sebelumnya nih, nanti akan menjadi pasar saya kalau saya akan bina. BCA juga ngelakuin gitu, KKB juga ngelakuin gitu kan. Jadi contoh kita bikin event gitu ya, tentunya kan itu event kalau di BCA itu adalah event keluarga gitu kan. Jadi mereka ngajak anaknya gitu kan, ya keluarganya, dia akan lihat kendaraan gitu, lihat motor gitu ya, anak-anak laki-laki kan suka motor gitu kan. Itu ada semua gitu. Jadi kekuatan brand BCA-nya itu yang kita mau jaga gitu. Seperti itu. Ya. Kemarin saya di Surabaya, sebelumnya di Jakarta kita bikin acara lagi kayak gitu. Ini sebentar lagi kita mau bikin acara di Bandung kayak gitu. Nah, itu bagian dari pengelolaan pasarnya. Tentunya kalau pengelolaan pasar ini akan bisa kalau pengembangan dari rekan bisnis kita jalan juga sih gitu loh. Seperti itu, Risa.
Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Nah, mungkin saya boleh, kalau saya boleh tahu, itu seperti apa ya budaya di perusahaan BCA Finance ini? Budayanya kita itu ada namanya kita sebut itu budaya di BCA namanya fokus gitu kan. Fokus itu ada singkatannya. Saya agak lupa dikit, makanya sebentar ini apa kayak memberikan layanan first class ke konsumen gitu kan ya. Jadi kita benar-benar atau gini, pernah kalian datang ke cabang BCA pagi-pagi tapi ya pada saat buka ya, pernah kalian datang ke bank yang lain gitu, tolong kalian bisa perbandingin di situ. Karena kita memberikan pelayanan first class ke konsumen, tentunya ini membuat konsumen itu tidak akan berpaling ke kita, gitu kan? Ya, kita biasa untuk mengucapkan selamat pagi atau salam ke konsumen, gitu kan ya, memberikan atensi ke konsumen, gitu. Tidak meninggalkan konsumen pada saat ada di counter atau di layanan kantor cabang kita, gitu kan. Ya, karena saya sendiri juga udah bandingin di cabang di bank-bank yang lain atau di tempat-tempat yang lain, itu benar-benar seperti ditinggalin si konsumennya. Kalau kita enggak, gitu. Kalau di tempat kita enggak. Justru pejabatnya yang datang, gitu kan. Contoh ya, kalau misal di customer service gitu lagi kita layanin konsumen untuk bisa perpanjangan STNK atau apa sehingga membutuhkan verifikasi atau otorisasi dari pejabat yang di atasnya si customer service yang bersangkutan gitu ya. Itu bukan customer service-nya kita itu meninggalkan si konsumen untuk datang ke ruangannya pejabatnya. Enggak, dibalik sekarang. Kalau di tempat kami, pejabatnya yang datangin ke customer service-nya gitu kan. Sehingga benar-benar customer service kita itu berhadapan langsung dengan konsumen. Berikut juga dengan marketing kami yang ada di lapangan gitu kan. Mereka nggak pernah melepas konsumennya. Jadi konsumennya itu saking saking engagementnya mereka dengan konsumennya itu nggak pernah mau lepas sama ini marketing gitu kan. Bahkan sama cabangnya gitu. Bahkan saya masih pegang beberapa konsumen-konsumen dari kantor-kantor cabang saya yang dulu waktu saya pegang cabang di Surabaya ya, waktu saya masih branch manager di sana, itu masih keep contact gitu, masih komunikasi gitu. Itu bagian dari kita menjalankan first class itu ya. Terus ada lagi uncompromised integrity. Jadi di sini integritas itu nomor satu gitu. Kita nggak boleh cheating lah atau melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan sudah ada gitu kan ya. Jadi banyak hal di sini ini yang budaya yang ada di BCA Finance itu kira-kira 1 bulan karyawan baru masuk itu udah langsung dibikinin kelas gitu, untuk diberikan kayak penataran gitu ya tentang budaya kita seperti ini gitu kan, kayak gitu. Banyak hal ya, mungkin saya nggak bisa sebutin satu-satu sih ya. Tapi memang yang namanya budaya itu harus punya, corporate culture itu harus ada. Kalau sebuah corporate nggak punya culture itu, wah nggak tahu saya. Selama saya bekerja di beberapa perusahaan itu ada perusahaan yang yang mempunyai dasar itu gitu kan, ya dasar budaya itu, sehingga karyawan satu sama karyawan lain itu sama gitu, standarnya sama gitu ya, mau segala level pun juga sama gitu, tentang budayanya sama gitu. Seperti itu, Risa.
Ya, baik. Terima kasih, Pak. Kalau mau tahu detailnya yang tentang budayanya Brisbane, kalian bisa buka di websitenya sih. Baik, terima kasih, Pak. Mungkin ini kita kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya terkait dengan tugas tambahan. Jadi Bapak juga sudah memaparkan lebih lanjut mengenai perkembangan sumber daya. Nah, lalu kalau boleh tahu, untuk menyelesaikan tugas tersebut atau untuk pengembangan sumber daya tersebut, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama dan output seperti apa yang dihasilkan dari pengembangan sumber daya tersebut? Untuk SDM itu kita nggak bisa batasi waktu ya, karena even orang itu sudah bergabung gitu ya dengan kita gitu kan ya, itu kita selalu melakukan proses evaluasi terus ya. Jadi kita nggak pernah putus gitu kan. Kalau dibilang membutuhkan berapa lama, ya sepanjang karyawan itu masih ada di BCA Finance gitu ya, di perusahaan ya, orang itu akan terus-terusan menjadi selalu dievaluasi terus gitu kan. Termasuk saya juga dievaluasi terus. Bahkan sekarang kita menggunakan sistem pola evaluasinya itu pakai 360 gitu kan. Jadi 360 itu ada sistem penilaian di mana tidak cuma atasan menilai bawahan, tapi bawahan nilai atasan gitu. Sehingga sama-sama saling koreksi. Ya. Kalau perusahaan mau berkembang itu biasanya begitu gitu kan. Kita bisa melakukan pola direct langsung dari atas ke bawah gitu kan. Tapi hasilnya cuma itu doang gitu kan, tidak menimbulkan suatu kondisi yang bagus dalam perusahaan. Tapi kita menggunakan adalah selain atas ke bawah juga bawah ke atas gitu kan. Jadi makanya kita coba kalian tadi cari tahu dulu tentang penilaian 360 gitu kan. Ya itu kadang-kadang kalau seorang atasan tahu-tahu dapat penilaian bawahan suka nggak terima gitu kan. Bahwa sama aja bawahan kok dikasih penilaian dari atasan juga suka nggak terima juga. Tapi dengan keterbukaan itu lama-lama kita juga akan memperbaiki. Ibaratnya karya apa ya? Nyari penyeimbang lah ya gitu. Kira-kira cocoknya di mana gitu. Seperti itu. Ya. Dan itu akan dilakukan terus, nggak ada batas waktunya. Kalau misalnya sampai kapan, ya seterusnya selama dia menjadi karyawan kita gitu. Kita jadi karyawan BCA Finance gitu. Seperti itu. Itu kalau SDM ya. Terus kalau apalagi kalau pasar, wah itu pasar tuh selalu dinamis, nggak bisa kita menemukan suatu pengembangan yang sangat sempurna, nggak bisa. Contoh, kami dulu sempat jadi kayak trendsetter dari perusahaan-perusahaan leasing yang lain gitu ya, dengan aktivitas kami sebagai pengelola dari BCA Expo gitu ya. Tapi pada saat pandemi kan kita nggak boleh melakukan suatu kegiatan yang bersifat fisik kan gitu kan, ya. Semua nggak, apalagi ada pengumpulan massa segala orang-orang itu kan nggak boleh kan selama 2 tahun, bahkan mungkin sekarang masih ya, kalau sekarang agak ditata lagi sih gitu kan ya. Tapi itu semua challenge, tantangan gitu ya untuk ngembangin semua. Itu bukan hambatan kalau menurut kami ya, itu challenge, itu tantangan gitu kan ya. Jadi memang kita melihat aktivitas fisik dibatasi gitu kan. Tapi kan kita punya teknologi gitu kan. Kita bisa membuat sesuatu yang lebih safety, yaitu dengan misal contoh kita bikin virtual mall. Tapi kembali lagi, pasar juga belum bisa menerima itu. Karena apa? Karena biasanya orang beli mobil ya lihat fisik mobilnya kan gitu. Itu yang harus kita cariin jalan keluarnya gitu. Seperti itu. Terus eh, apa namanya?
adanya apa namanya COVID kemarin gitu ya, pandemi kemarin, otomatis kita harus melakukan proses apa ya lebih intens lagi membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang bisa membantu meminimas risiko akan ini apa namanya dari sisi konsumennya gitu ya. Tadi yang saya sebutkan tentang credit protection gitu ya, itu kan apa namanya tentang jaminan asuransi life ya gitu kan. Jadi kita kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan asuransi itu. Jadi kemarin juga cukup banyak konsumen-konsumen yang kita yang meninggal gara-gara COVID, tapi kita bisa beresin supaya tidak menimbulkan kredit permasalahannya gitu loh. Ya dengan tentunya karena udah di cover dengan credit protection itu, untungnya seperti itu sih. Oke, baik, terima kasih Pak. Lalu untuk yang menjadi tolak ukur keberhasilan atau kriteria sukses dari pengembangan sumber daya tersebut seperti apa ya Pak? Tolak ukurnya ya tentunya apa namanya, kita itu punya lembaga survei yang independen gitu kan, di mana survei itu untuk mengetahui posisi perusahaan gitu ya, apa bukan perusahaan ya, perusahaan ya dari cabang-cabang kelolaannya kita gitu kan terhadap konsumennya. Jadi yang disurvei itu konsumennya gitu kan. Kita nggak tahu ya, si lembaga survei ini melakukan survei ke siapa aja kita nggak tahu. Tapi dia benar-benar kayak mystery guest gitu kan ya, melakukan survei ke konsumen, nanti dari situ akan ketahuan nih gitu kan bahwa cabang ini gitu kan tingkat kepuasannya berapa persen, ini tingkat kepuasan konsumen itu berapa persen, ketahuannya di situ gitu kan ya. Banyak kok perusahaan-perusahaan survei yang lainnya itu. Jadi kita untuk nentuin kualitas orang-orang kita itu tentunya dari hasil kerja dari apa namanya yang dia capai, meskipun salesnya bagus, tapi kalau ternyata yang disurvei itu hasilnya buruk, ya itu akan mempengaruhi dari kualitas SDM yang kita punya gitu kan. Itu kalau dari si konsumen. Tapi juga kita melakukan survei dari rekanan bisnis gitu kan, dari dealer gitu juga disurvei sama lembaga survei ini gitu kan. Bagaimana apa namanya hubungannya dengan perusahaan seperti BCA Finance, dia akan dapat ngasih masukan gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau kita punya SDM yang buruk tentunya ya yang kita gagal mengembangkan dia, tentunya ini tingkat kepuasannya buruk sekali, jelek sekali gitu kan. Ya. Tapi sejak sebelum itu pun juga tentunya ada mekanisme yang kita pakai gitu ya untuk melihat hasil dari yang bersangkutan. Misal sales-nya bagus gitu ya, penjualannya bagus, tingkat pelepasan kreditnya bagus, tapi kok kredit permasalahannya tinggi ya gitu kan. Ya, itu bisa kita lihat, oh ternyata ini orang cuma ngejar salesnya doang, tapi tidak melihat tingkat kesehatan dari apa namanya sales yang dia buat. Gitu. Jadi bedanya kita dengan perusahaan seperti kita kan kayak jasa ya, gitu kan. Kalau misal apa perusahaan-perusahaan yang jual barang-barang physically gitu ya, seperti misal jual sabun dilepas, ya udah sabun dilepas aja udah selesai. Tapi kalau kita kan mesti maintain konsumennya sekian tahun gitu kan, karena sesuai tenor kreditnya, itu yang perlu dianalisa terus gitu kan. Seperti itu. Baik Pak Panca, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin itu saja untuk pertanyaan dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Risa untuk kesempatannya. Berikutnya saya akan menanyakan mengenai wewenang yang dimiliki oleh Pak Panca dalam jabatan Bapak ini, yaitu Regional Manager. Ya.
pada kuesioner yang telah Bapak isi kemarin, Bapak menuliskan yaitu wewenang Bapak itu adalah pemutus kredit. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih rinci lagi seperti apa itu wewenang tersebut, pemutus kredit itu seperti apa. Lalu dalam wewenang ini, pemutus kredit ini apakah dilakukan secara bersama-sama, maksudnya butuh dari jabatan atas maupun bawah juga, atau hanya Bapak sendiri yang memutuskan, seperti itu Pak? Oke. Memutus kredit itu ada dua hal gitu kan yang menjadi apa namanya dasar ini kebijakannya. Satu, berdasarkan besaran nilainya gitu kan. Dua, berdasarkan kondisi berdasarkan kondisi kredit itu sendiri gitu, atau berdasarkan kondisi dari aplikasi itu sendiri. Tadi berdasarkan besaran nilainya, ya itu diatur gitu kan. Jadi di tempat saya, ini tentunya di divisi tempat saya gitu kan, itu ada diatur gitu. Akan menjadi kewenangan saya kalau kewenangan dari regional manager kalau nilainya itu melebihi dari kewenangan dari branch manager gitu kan ya. Jadi kalau kita itu konsumen itu kita bagi klasterisasi, kita ada kelas-kelasnya gitu ya. Kalau misal dia memang debitur BCA atau nasabah prioritasnya BCA gitu kan ya, itu kalau ngajuin sekian ratus juta gitu kan ya, itu cukup branch manager aja gitu kan. Tapi kalau dia ngajuinnya misal 500 juta, itu kewenangannya levelnya sampai mana, sampai regional manager misalnya gitu. Kalau sampai 750 juta, kewenangannya ada di deputy director gitu kan. Kalau sampai 1M itu 1 direktur gitu kan. Kalau 2M gitu mesti 2 direktur gitu kan. Kalau 5M siapa lagi gitu. Ada itu ada aturannya, itu dilihat dari besaran nilainya ya gitu kan. Yang satunya lagi adalah tergantung dari kewenangan dari kondisi aplikasi itu sendiri atau pengajuan kredit itu sendiri. Contoh misal gitu kan, ini calon konsumen itu mempunyai kewajiban yang di lembaga pembiayaan lain gitu kan ya, yang melebihi dari batas kemampuan dia untuk ini untuk kredit gitu kan ya. Contoh, kalau analisa kita kan sebenarnya gini, nilai kewajiban itu tidak boleh lebih dari 30% misalnya gitu dari income-nya misal gitu kan. Tapi untuk bisa membuktikan itu dan mendapat persetujuan itu gitu, mendapatkan approval kreditnya, si konsumen itu harus melampirkan bukti-bukti gitu kan. Nah itu bukti-bukti itu menjadi kewenangan siapa untuk memverifikasi gitu kan, atau memutuskan gitu kan. Nah itu disebut namanya komite kredit gitu kan. Kalau saya itu komite kredit level 2 ya. Adalah yang level 1 di bawah itu adalah brand manager. Ada lagi level 3 itu deputy director, ada lagi level 4 itu adalah direktur gitu kan. Nah, itu level-level itu tergantung dari kebijakan dari perusahaan itu sendiri sih gitu kan. Batasannya saya mana gitu kan. Tadi kalau yang besaran nilai sudah diatur, tapi kalau misal kewenangan selain itu gitu kan, yang kewenangan tentang kondisi aplikasi itu juga diatur juga sih. Banyak sih kalau diomongin bisa nggak habis itu. Ya, misal gini contoh ya. Mobil yang dibiayai adalah mobil Cina misal gitu. Kewenangan saya mana gitu kan. Oh, sampai regional ya udah saya teken nanti di situ saya tandatangan atau saya approval pakai ini ya, pakai aplikasi gitu. Oh, ini saya approval gitu.
apalagi misal NIK mobil tahun 1 tahun ke belakang, sekarang kan 2022, NIK-nya atau nomor induk kendaraannya itu dibuatnya tahun 2021 gitu kan. Itu kan sebenarnya mobil baru, tapi tahun produksi tahun 2021. Nah, itu kewenangannya saya mana, saya BRM, ya udah saya yang approval kayak gitu-gitu. Ya. Jadi ada dua kriteria ya, berdasarkan nilai sama berdasarkan kondisi gitu. Berarti tugasnya di sini Bapak itu sebagai pemutus kredit gitu. Jadi kayak menentukan ACC gitu ya Pak. Betul. Selain itu, apakah ada tugas lain Pak? Maksudnya ini kan baru pemutus, mungkin ada selain dari pemutus kreditnya apa lagi mungkin? Ya kalau level udah masuk ke regional tentunya kita itu kembali tadi yang tadi ditanyain oleh siapa ya, Chris atau Risa, ada lupa, tentang apa namanya tugas-tugas lain gitu kan. Tadi kan Risa tanya tentang apa namanya pengembangan pasar gitu kan. Nah, dalam pengembangan pasar itu kita bikin project biasanya gitu. Kita bikin project-project, dan project-project itu tentunya akan mempengaruhi apa namanya apa ya, akan mempengaruhi nilai jual dari produk yang kita punya gitu kan. Terus akan meningkatkan volume penjualan, juga akan meningkatkan income perusahaan gitu kan. Contoh kayak kemarin saya bikin beberapa hal gitu ya. Contoh, gak usah jauh-jauh. Sebenarnya dulu itu BCA Finance cuma punya 2 produk, yaitu new car atau kendaraan baru, pembiayaan kendaraan baru yang berasal dari dealer, dan used car atau pembiayaan mobil bekas yang berasal dari showroom. Ya. Sebagai regional manager, kita mesti punya intuisi bisnis yang lain gitu kan ya. Ya, makanya kita bikin yang namanya KKW BCA. Sebenarnya KKW BCA itu sendiri itu kan produk dari BCA sendiri, dari bank sendiri. Dulu bank BCA itu kalau melakukan proses apply si konsumen untuk pembelian kendaraan mobil secara kredit itu membutuhkan waktu 3 bulan. Bagaimana bisa mendesain cukup 3 hari gitu, atau 1 hari realisasi gitu kan. Bayangin ya, waktu yang kita pangkas dari 3 bulan jadi 3 hari itu juga cukup banyak gitu kan. Tapi kita bisa bikin suatu sistem gitu kan, yang tentunya sistem itu nggak asal kita main bikin aja, tapi tentunya ada proses analisa di situ gitu kan. Terus konsep-konsep yang kita punya itu dikumpulin gitu ya, dikumpulin di blend gitu kan, untuk menjadi satu komposisi yang baru gitu ya, disebut KKW BCA. Seperti itu. Ya, dan banyak lah proyek-proyek yang lainnya, banyak sekali. Oke, baik. Untuk selanjutnya mengenai relasi kerja. Setelah dipaparkan sama Bapak pas di kuesioner itu, relasi kerja dengan Bapak ini dari internal ada branch manager, deputy director, dan director. Lalu untuk eksternalnya ada maskapai asuransi, rekanan, dealer rekanan, dan konsumen. Dari yang telah disebutkan oleh Bapak ini, relasi kerja yang telah disebutkan ini, apakah bisa Bapak jelaskan juga tujuan interaksi dengan jabatan Bapak saat ini? Seperti itu. Oh iya. Jadi selaku regional manager, saya bertanggung jawab sekali untuk pengembangan dari relasi saya di bawah saya, yaitu branch manager, sehingga kita akan tahu potensi-potensi mana dari branch manager yang saya kelola ini untuk bisa dikembangkan. Contoh yang tadinya dia pegang
cabang dengan target sekian gitu. Kalau dia hasilnya bagus, dia bisa dinaikkan ke cabang yang kelasnya lebih tinggi lagi gitu kan ya, dengan tentunya dengan tingkat apa namanya atau apa ya, tingkat cabangnya itu lebih tinggi lagi. Contoh gini, kita kan ada cabang itu dibagi-bagi, ada cabang kelas A, kelas B, kelas C gitu ya, berdasarkan besaran targetnya gitu kan ya. Kalau misal C itu setahun misal dia cuma 50M gitu kan. Kalau B itu 100M, kalau A itu 240M gitu kan. Nah, kalau emang si sebagai branch manager di kelas cabang C yang tadinya 50M dan dia bagus dalam pengelolaan apa namanya pengembangan cabangnya gitu, tentunya pengembangan cabangnya nggak cuma sales-nya doang ya, tapi di sisi teamwork-nya seperti apa, terus kerjasama dengan unit terkait yang di dalam satu cabang seperti apa, maka dia akan dinaikkan kelas lagi, kita sebut rotasi, kita mutasiin mereka ke beberapa cabang yang sesuai dengan size-nya dia gitu kan ya. Dia bisa cabang naik ke cabang kelas C ke cabang kelas B, atau cabang kelas B ke kelas A gitu. Nanti sampai satu titik dia akan ikut assessment yang dikembangin menjadi naik jabatan lagi gitu, jadi regional manager gitu kan. Nah, sebagai regional manager juga bertanggung jawab atas apa namanya pertumbuhan kerja atau hasil kerja dari direktorat itu sendiri yang dipimpin oleh deputy director gitu kan, sehingga saya perlu berkolaborasi dengan sesama regional manager yang ada di dalam satu direktorat yang dipimpin oleh deputy director itu gitu kan, sehingga kita membuat usulan-usulan program semuanya itu tentunya menggunakan kanal dari deputy director itu gitu, supaya bisa maju ke manajemen yang dikelola oleh direktur gitu. Kalau relasi eksternal dengan maskapai asuransi, kita bisa kembangin beberapa hal yang sifatnya pengembangan bisnis ya. Contoh ya, kalau kita bekerjasama dengan showroom mobil bekas gitu kan, bagaimana showroom mobil bekas itu gitu kan bisa mengingat tim BCA Finance dan maskapai atau perusahaan asuransi yang membackup kita gitu kan. Tentunya dengan program-program, contoh gitu kan, contoh kita bikin yang namanya showroom makeover showroom, atau kita bikin apalagi ya, banyak program-program yang berhubungan dengan mereka ya, yang membuat nanti kalau konsumen itu kalau misal beli mobil bekas itu maunya ke showroom itu gitu, seperti itu ya. Karena kalau mobil bekas tentunya mobil itu mesti disurvei, yang survei itu adalah maskapai asuransi itu sendiri gitu kan ya, karena kan pengaruh ke ini, ke apa namanya, ke pelaksanaan manajemen risikonya ya gitu kan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dalam kendaraan itu kan yang cover adalah perusahaan maskapai itu. Seperti itu sih. Oke, paham. Sekarang kita akan beranjak ke kondisi lingkungan kerja Bapak pada saat ini. Sebelumnya saya akan bertanya, Bapak bekerja ini dalam ruangan atau memerlukan harus keluar ruangan seperti itu, Pak? Harus keluar gitu, mobile gitu? Kalau sebagai marketing ya mobile. Gitu, mobile. Untuk saat ini berarti Pak mobile. Kalau begitu bisakah Bapak menjelaskan atau mendeskripsikan? Gimana? Gimana? Deskripsikan seperti apa lingkungan kerja Bapak pada saat ini. Oh, gitu. Oke. Jadi kalau saya mau deskripsikan ya tentunya karena saya selaku regional manager, tentunya saya mempunyai waktu dalam pembagian waktu kerja itu sebenarnya saya hanya 20% aja di
di office ya, selebihnya saya banyak mobile dalam arti saya mesti kunjungan ke cabang gitu kan, saya mesti apa namanya melakukan apa ya komunikasi intens dengan dealer, dengan pertemuan dengan dealer gitu kan ya, atau saya melakukan pertemuan dengan apa namanya via kantor cabang BCA gitu, atau saya melakukan presentasi penawaran produk, penawaran program gitu ya untuk menguatkan apa namanya tim saya yang di cabang gitu ya terhadap konsumen-konsumen yang sifatnya korporasi gitu kan. Contoh, saya mesti bertemu dengan misal kayak Kopi Indosat itu koperasi karyawan Indosat gitu kan, atau kemarin sempat ke Semen Gresik gitu kan, kayak gitu ya, ya bertemulah dengan perusahaan-perusahaan seperti itu gitu kan. Jadi atau perusahaan rokok mana gitu kan untuk apa ya melihat apa ya potensi yang kita bisa tawarkan tentang produk-produk kita ke mereka gitu kan. Tapi tentunya mereka sih sebenarnya udah kenal, udah accept mereka accept kita gitu kan. Terus kalau enggak ke perusahaan-perusahaan konstruksi gitu kan untuk pembiayaan truk-truk yang apa ya yang berhubungan dengan apa usaha konstruksi gitu kan. Contoh truk molen, tahu truk molen nggak sih? Yang semen tuh yang molen tuh ya itu yang apa namanya kita apa Uang namanya semen itu kan ya. ya yang muter-muter tuh ya itu. Nah, kita kunjungan tuh ke apa namanya apa kalau ada tempat ininya perusahaan untuk penghancur batunya gitu ya di Trawas, tahu Trawas kan ya? Ini anak Surabaya, siapa yang anak Surabaya? Ya di Trawas ya, di Trawas itu ada beberapa banyak perusahaan-perusahaan stone crusher atau apa perusahaan penghancur batu untuk dijadikan raw material untuk ini apa namanya semen cair ya untuk ini untuk pengecoran itu loh. Itulah itu saat ini nih lagi banyak kalau ngelihat peluang bisnisnya sih sebenarnya Indonesia lagi banyak melakukan pembangunan, tentunya mereka punya banyak tender gitu loh. Nah, kita harus bisa melihat itu gitu kan. Kalau enggak misal begini, contoh wah ini mulai tahun-tahun pengadaan gitu ya, tahun-tahun pengadaan kendaraan operasional gitu kan. Saya datang ke salah satu distributor besar dari Unilever atau PNG kayak gitu-gitu untuk memberikan apa namanya penawaran gitu kan, sehingga dia beli mobil langsung kita biayain gitu kan, seperti itu. Ya 20% itu di office itu hanya untuk ini apa kayak meeting atau menyiapkan proposal program-program gitu-gitu. Ya. Oke, berarti sekarang kita bisa lanjut. Ini tapi suara saya terdengar dengan jelas kan ya? Jelas. Tadi ada internetnya ada unstable. Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam ruangan ini hanya untuk apa? Untuk membuat proposal-proposal saja kan ya Pak ya. Tapi mungkin dari BCA sendiri, apakah ada seperti ketentuan kayak kondisi ruangannya harus apa suhunya harus dengan suhu tertentu, ataukah pencahayaan ruangannya sudah disetting seperti itu, atau fasilitas-fasilitas yang dipakai juga sudah menunjang atau belum, itu apakah ada? Kalau gedung-gedung BCA itu udah standar semua ya, udah tentang pencahayaan segala itu udah ini semua. Kita lebih cenderung ke pencahayaan itu pencahayaan alam ya. Kita nggak harus
menggunakan pencahayaan elektrik gitu kan. Bahkan kalau kalau AC mah udah wajar lah ya, AC itu wajar. Kita penggunaan lift, penggunaan sarana-sarana itu kita lebih go green lah ya. Kalau di BCA itu begitu gitu kan. Bahkan kalau jam 12 gitu kan, itu listrik lampu dimatiin semua udah gitu kan, untuk sampai jam 1 gitu kan, itu udah pasti gitu kan. Ya, jadi otomatis langsung dimatiin jam 12 siang sampai jam 1 itu mati gitu kan. Dan kita sebenarnya kerja kan hampir paperless semua gitu kan. Kita kerja udah pakai gadget, pakai laptop, pakai ya ibarat kata udah jarang sekali gitu kan. Bahkan dokumen-dokumen kita pakai Privy, pakai DocuSign gitu kan, nggak pernah pakai nggak pernah pakai paper lagi udah gitu kan. Itu pun juga penghematan cukup besar gitu. Lift sendiri juga diatur gitu kan. Ibarat kata orang-orang di tempat kami, tentunya bukan yang di kantor pusat BCA ya, yang gedungnya tinggi-tinggi ya capek juga sih gitu kan. Kalau di kita kan lantai cuma ada 8 gitu kan. Kalau kita bisa menggunakan tangga darurat, kita tangga darurat gitu kan. Gitu. Jadi itu kembali lagi itu culture gitu kan. Gitu. Bahkan kita suka nggak segan-segan kalau negur orang kalau cuma dari lantai 2 ke lantai 1 naik lift gitu, kita gitu. Gitu kan, kita berani tegur gitu kan. Ya, seperti itu. Oke, baik. Untuk sekarang pertanyaan dari saya sudah cukup, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya Arga. Oke, Arga. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini mengenai peralatan yang digunakan oleh Bapak untuk menunjang pekerjaan Bapak. Nah, dalam kuesioner sebelumnya itu Bapak menyebutkan 3 alat, yaitu laptop, tablet, HP, dan juga mobil. Nah, dari peralatan-peralatan yang sudah disebutkan tersebut, nah menurut Bapak mana yang paling menunjang untuk pekerjaan Bapak sebagai regional manager, dan juga alasannya kenapa kok alat itu menjadi sangat penting daripada alat-alat yang lain, Pak? Oke. Sekarang itu kan udah zamannya digital loh, ya kan. Yang paling penting ya tentunya 3 alat tadi itu gitu kan. Artinya ada laptop, kita nggak pakai komputer yang yang konvensional gitu, udah enggak gitu kan. Kita punya istilahnya itu bring your device gitu ya. Ya, jadi kita mesti bawa alat-alat kita sendiri, meskipun alat-alat ini disupport oleh perusahaan sih memang gitu kan. Kita ada jatah laptop, kita ada jatah tablet, kita ada jatah HP ya, smartphone gitu kan, kita ada jatah mobil gitu. Tapi yang paling penting itu sebenarnya 3 ini gitu kan, karena 3 ini yang nentuin kita bisa kerja di mana aja gitu kan. Bahkan kalau misal kita WFH pun nggak ada masalah gitu kan. Ya, dokumen kita pakai pakai digital semua kok, nggak ada ini gitu. Jadi kita akan bermasalah kalau gitu kan. Nah, alat ini nggak bisa dipakai gitu kan. Ya. Ya seperti itu gitu. Jadi program kita bring on your device itu yang kita galakkan gitu kan. Jadi semua aplikasi ada di situ semua gitu. Baik aplikasi untuk misal kita jalanin yang namanya virtual mall ada di situ. Kita mau jalanin aplikasi untuk mobile approval ada di situ. Terus kita mau jalanin aplikasi untuk pengecekan data keuangan itu ada di situ melalui OJK ya gitu. Kita pakai linknya OJK itu bisa dari situ gitu kan. Jadi benar-benar kita udah semuanya serba
digital sih gitu loh. Ya. Kalau mobil itu ya memang karena kita harus mobile ya, kita harus jalan ke cabang satu cabang lain kalau dibutuhkan gitu kan. Memang iya gitu kan. Tapi terkadang kita jarang pakai mobil juga sih gitu kan. Justru yang paling penting sekarang itu ada HP gitu kan. Smartphone itu yang paling penting. Gitu. Baik, Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan mungkin sedikit mirip dengan pertanyaan dari Grace dan juga Risa tadi mengenai resiko. Kalau tadi kan mengenai bagaimana resiko tugas-tugas Bapak. Kalau saat ini untuk pertanyaan kali ini mengenai resiko-resiko mengenai jabatan yang Bapak Bapak pegang, yaitu regional manager. Itu resiko dan tantangannya itu seperti apa sebagai seorang regional manager begitu, Pak? Oke, kalau bicara risiko kan ada risiko bisnis gitu kan ya. Kalau risiko bisnis kan tentunya hal yang berkaitan dengan ini apa usaha dari perusahaan itu sendiri gitu kan. Contohnya saya salah memutuskan kredit misalnya gitu kan ya, itu risiko bisnis gitu kan. Terus apalagi ya, saya kurang tanggap sama kondisi yang ada di pasar misalnya gitu kan, itu juga risiko bisnis. Contoh gini, saya tahu kalau saya telat mengetahui kalau gitu kan ada efek dari pandemi kemarin misalnya begitu kan, ya, sehingga banyak perusahaan-perusahaan itu telat melakukan proses atau melakukan restruktur kredit gitu kan, sehingga kalau perusahaan-perusahaan itu nggak melakukan proses restruktur kredit, nggak memberikan kemudahan bagi konsumennya untuk merestruktur kreditnya gitu kan, itu akan menaikkan atau meningkatkan NPL atau non performing loan-nya gitu kan, sehingga kalau NPL-nya tinggi maka perusahaan ini akan mengalami gangguan finansial ya. Kalau saya selaku regional manager gitu kan nggak cukup nggak cukup punya sense nggak peka gitu kan. Tentunya proses restruktur itu akan, kalau orang Sunda bilang tuh kumangke itu ntar aja gimana gitu, nggak pusing gitu kan. Padahal itu akan pengaruh gitu kan. Nah, selaku regional manager saya memberikan inisiatif untuk melakukan pendataan kembali konsumen-konsumen mana yang sekiranya bisa untuk dilakukan program restrukturasi kredit itu gitu kan. Sehingga orang yang tadinya itu bisa macet gitu kan, tapi karena direstruktur gitu, dikasih kelonggaran kredit gitu kan, untuk pembayaran angsuran, sehingga orang itu menjadi lebih bagus gitu. Itu sangat besar tuh. Banyak perusahaan-perusahaan yang sampai sekarang belum bisa nyelesain kredit bermasalahnya dia gara-gara pandemi kemarin. Ya. Jadi tingkat non NPL-nya mereka itu masih 2 digit, masih sekitar 11-12%-an gitu kan. Sedangkan kalau di BCA Finance tentunya di direktorat yang saya ada itu masih 0,2 gitu kan. Artinya kita benar-benar jaga dimulai dari wilayah yang kita sendiri gitu kan. Ya, jadi pada saat itu saya
langsung jaga wilayah saya yang kelola untuk tidak menciptakan NPL besar gitu kan. Nah, itu nggak banyak yang paham gitu. Kalau misal mereka nggak paham, nggak peka, pasti meledak gitu kan. Ada di direktorat kami yang lainnya, ada yang masih tinggi, ada. Tapi ketolong sama kita gara-gara kita lebih kecil. Itu risiko yang paling ditakutin oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan seperti BCA Finance gitu. Tuh. Terus risiko yang lain tentunya godaan ya. Godaan di luar tuh lebih ini godaan-godaannya sifatnya negatif ya gitu kan. Banyak yang karena kita mengetahui kondisi market gitu kan, sehingga kita jadi pemain gitu kan di sana gitu. Itu juga resiko. Kalau saya nggak bisa membaca itu, mungkin anak-anak buah saya, marketing saya atau brand saya juga akan melakukan hal seperti itu, gitu. Karena saya punya kontrol yang kuat gitu kan, sehingga mereka nggak akan lari ke sana. Ya artinya ibarat kata itu gini loh. Orang melepas kredit itu ada resiko tergiur juga akan sesuatu, karena ada beberapa yang sifatnya itu tidak sesuai dengan tujuan kredit itu gitu kan. Tujuan kredit itu kan sifatnya konsumtif gitu kan. Orang beli mobil untuk beli mobilnya dipakai, bukan terus beli mobil tapi mobilnya bukan orang itu yang pakai gitu kan. Nah, itu bahaya juga kan gitu loh. Disebut kita kan atas nama gitu kan. Itu banyak sekali itu. Gitu kayak ada bisnis yang arisan mobil, kalau saya nggak peka gitu kan, itu bahaya sekali. Dulu di Bandung itu ada yang namanya ada perusahaan apa saya lupa namanya, itu pokoknya intinya misalnya harga beli mobil Innova misal gitu, Innova kan harganya sekarang udah 500-an gitu, harga ditawarin mobilnya cuma 250 juta setengahnya gitu kan, murah kan gitu. Tapi BPKB-nya nggak dikasih gitu kan, alasannya kredit gitu. Nah, yang ngajuin kredit adalah orang lain atau suatu PT gitu kan. Nah, harga itu bikin PKS-nya dengan PT yang bersangkutan gitu. Tapi mobil juga nggak dipakai gitu kan. Nggak dipegang sama harga. Alasannya mobilnya diputar dulu, nanti setelah setahun atau 2 tahun jadi milik harga gitu kan. Ya kan. Nah, tapi harga disuruh tangan ini perjanjian kreditnya kayak gitu. Nah, kalau kita nggak peka sistem arisan kredit itu bisa tahu-tahu raib semuanya, gitu kan. Ya banyak yang itu. Atau ada lagi gini, harga beli mobil cukup bayar 100 juta untuk dapat Innova, gitu kan. Terus angsurannya itu cukup bawa 3 konsumen baru gitu kan, referensinya si harga sendiri gitu kan ya. Nah, sepanjang itu udah nggak usah harga nggak usah keluarin duit lagi gitu kan, cukup keluarin 1 juta di awal, sama bawa orang lagi, misal bawa apa namanya Chris sama Risa gitu sama Aci untuk beli gitu kan, kayak gitu. Nah, nanti konsepnya Aci dipakai sama konsepnya si harga dipakai sama si Chris sama si Aci sama si Risa gitu. Ya gitu juga, mesti ngeluarin 3 orang lagi. Ya itu kayak apa ya, MLM gitu loh. Nah, itu ujung-ujungnya masih macet semuanya gitu kan. Nah, kalau kita nggak peka akan sistem begitu, ya jebol gitu kan. Ya kalau misal marketingnya taunya yang penting sales gitu kan. Nah, itu bahaya gitu. Itu risiko-risiko yang sekiranya bukan karena orangnya nggak mau bayar, tapi memang sistemnya yang dari perusahaan itu nggak cocok dengan sistemnya kita gitu kan. Gitu. Mesti punya banyak referensi sih untuk itu. Ya. Ya baik Pak. Oh. Nah ini untuk selanjutnya ini adalah pertanyaan terakhir. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini adalah pertanyaan mengenai individu seperti apa yang dibutuhkan
untuk dapat menduduki jabatan yang Anda pegang saat ini. Nah, dari jawaban Bapak di kuesioner itu mengenai kompetensi-kompetensi yang perlu dimiliki. Untuk saat ini saya ingin bertanya mengenai pendidikan formal seperti apa yang dibutuhkan untuk dapat menjabat di jabatan Bapak saat ini, dan juga pelatihan atau pengalaman yang dibutuhkan itu seberapa lama begitu Pak? Oke, sebenarnya apa namanya, kalau pendidikan ya tentunya standarnya kalau di perusahaan kami itu dari karyawan masuk aja ya, karyawan masuk itu sebenarnya kita dari ininya sih dari D3 ya, D3 ke atas ya gitu ya. Tapi biasanya untuk posisi-posisi tertentu mereka ngambil untuk S1 gitu kan. Terus setelah itu hampir rata-rata di apa namanya di posisi regional manager ke atas itu ambil S2 gitu kan. Ya. Jadi itu dari sisi akademisnya gitu kan. Tapi sebenarnya yang terpenting itu kemampuan apa namanya, setiap individu yang bersangkutan itu mesti kuat dari sisi sosialnya dulu gitu. Jadi kalau apa namanya, lingkungan sosialnya itu lebih luas, biasanya cara pandangnya dia juga lebih luas gitu kan. Karena kalau sebagai marketing dari regional marketing, sebenarnya marketing juga itu mereka harus bisa melihat dari sisi yang banyak gitu kan. Jadi misalnya gini, melihat dari sisi pasar, melihat dari sisi bisnis, melihat dari sisi kebijakan gitu kan. Kebijakan bisa jadi kebijakan dari kebijakan internal atau kebijakan dari otoritas misal dari apa kayak OJK, kayak dari pemerintah setempat, kayak gitu-gitu ya. Itu mesti kita analisa lagi, kita cari peluang-peluangnya apa lagi untuk bisa dikembangkan gitu kan. Nah, nggak semua orang bisa mempunyai intuisi itu, membaca itu gitu kan. Jadi ya tentunya kita asal dengan training lah, dengan apa banyaknya seminar yang kita ikuti gitu ya. Ya banyak hal yang mesti kita lalui di situ gitu kan. Misalkan pengalaman-pengalaman yang ada. Meskipun saya ada di marketing, sebenarnya saya mempunyai kekuatannya itu ada di banking gitu ya, di operation banking gitu. Jadi di operation banking ini kan bisa apa namanya, bisnis bank secara operasionalnya seperti apa gitu kan. Ya. Jadi yang saya pelajarin itu sistemnya sih sebenarnya gitu. Ya, kalau kita udah tahu sistemnya, kita mau ada di mana aja gitu kan. Kita bisa apa ya, mengaplikasikan sistem-sistem yang ada itu gitu dengan tentunya ada apa ya, pengembangan di beberapa subsistemnya gitu. Seperti itu. Jadi ya dibutuhkan apa ya, orang yang punya ini kemampuan untuk mengembangkan diri juga sih ya, gitu. Ya selain konseptual iya, analytical juga iya, gitu kan. Seperti itu. Baik, Pak. Sepertinya itu adalah pertanyaan terakhir dari kami ya Pak. Mungkin Oke. teman-teman lain ada yang ingin bertanya sebelum ditutup untuk sesi wawancara pada siang hari ini. Belum ada Mas Arga. Ada, Belum ada. Ya, baik. Oke. Baik, oke lah. Ya. Tapi ini jangan yang saya jelasin ya. jangan saya bingung loh ya. Ini gambarannya kan luas banget tadi soalnya. Ya. Tapi sebenarnya kuncinya cuma satu di SDM. Selama kita punya SDM yang sesuai gitu kan. SDM yang bisa dikembangkan gitu kan. Saya pikir bisnis ini akan survive gitu kan.
Ya, seperti itu sih. Jadi contoh pada saat pandemi, sebelum pandemi kita punya orang katakanlah 100 gitu ya. Pada saat pandemi kan banyak yang nggak jalan gitu kan. Tentunya orang-orang yang tidak sesuai kita eliminasi kan. Ya. Ternyata gitu kan, dengan kekuatan 25% dari orang yang sebelumnya gitu kan, itu tingkat produktivitasnya malah lebih tinggi 110% kan gitu. Ya, jadi kembali lagi SDM ini penting gitu kan. Tuh, seperti itu sih. Meskipun teknologi ada ya, contoh ada tuh yang kita pakai robot gitu kan, kayak misal kalian pernah tahu WA itu ada yang jawab pakai robot gitu kan, nanya apa pakai robot gitu kan. Ada teknologi itu mereka udah desain sesuai algoritmanya ya gitu. Tapi kita masih menggunakan konsep konvensional gitu. Kita mau kembangin orang benar-benar gitu, seperti itu. Jadi dengan adanya pandemi kemarin kita perlu dapat pelajaran banyak gitu kan dari sisi pengembangan orang seperti itu. Oke. Ya, baik. Sebelum wawancara ini ditutup, mungkin kita bisa mendokumentasi Zoom ini terlebih dahulu ya. Ya, saya ganti baju apa gimana ini kok pakai kaos kalian pakai baju? Bentar. Enggak, Pak. Bentar ya. Oke, Pak, siap. Pakai baju. Iya. Oke. Ya, baik. Ya, saya hitung ya. Mundur dari 3 ya. Baik. Mari berpose. 3, 2, 1. Tiga, 2, 1. Jempol. Mari, ya jempol, mari jempol. Jempol. Mana jempol? 3. Saya bentar. Kita pakai ini dulu. Ini saya pakai layar. Oh, enggak kelihatan. Tata buka dulu. Saya buka dulu ya ininya ya. Background-nya. 3, 2, 1. Ya, sudah. Ya, baik. Sebelum menutup, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini, Pak. Kami mengerti mungkin Bapak mau di hari Sabtu ini Bapak punya acara mungkin, atau kami mohon maaf untuk karena mengganggu. Nggak apa-apa. Nah, semoga bermanfaat ya. Baik, Pak. Nah, sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak dan juga minta maaf apabila dalam kami sesi wawancara kali ini kami ada kata-kata kami yang mungkin tidak berkenan di Bapak, kami minta maaf, Pak. Nah, gitu. Kalau Bapak ntar bisa ini info lagi ke saya, nanti saya kasih bantu ya. Baik, Pak.
Itu. Ya, baik. Ya, baik, begitu dari kami, Pak. Oke. Sekian. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Salam sehat selalu Terima kasih, ya. Pak. Terima kasih. Ya, Terima banyak, ya. Pak. Terima kasih. Dan ke Salam Om. Ya ampun, kaku banget aku.